Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Budi Channel dimanapun Anda berada. Selamat datang atau welcome istilahnya. Terima kasih atas sudah bergabung dengan saya, Budi Putra dari New Zealand. Hari ini sangat beruntung saya karena mendapatkan atau bersama sobat saya yang ada di Bahrain. Beliau adalah ini Mas Indra Zulardi. Nah, seperti apa kabar dari Bahrain? Ini kita tanya-tanya nih. Kita ngobrol Mas ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mas Indra nih sama kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong di Bahrain ini sudah berapa lama nih Mas? Saya ini tahun ke-7. Tahun ke-7 ya, sudah lama juga ya. Tahun ke-7 dan negara ke-4. Wes, mana aja tuh sebelum itu? Alhamdulillah, saya mulai tahu dari tahun 2010 on board ke Saudi. Saudi lebih kurang 1,5 tahun. Setelah itu balik ke Malaysia. Malaysia juga 1,5 tahun. Terus kita coba nih satu negara benua Afrika di Rwanda. Nggak pernah dengar. Nama kotanya Kigali. Nah, baru yang terakhir ini di Bahrain ini ya. Apa ini yang membawa Mas Indra bisa keliling ke beberapa negara nih, sekarang singgah di Bahrain ini? Nah, ceritanya saya itu kan pekerja telco atau sama IT, jadi based on project. Jadi tiap kali project saya coba pindah ke negara lain, selesai pindah ke negara lain. Ya, alhamdulillah terakhir ini dapat Bahrain dan lumayan betah, keluarga juga suka. Ya udah lanjut aja sampai nggak kerasa udah hampir 7 tahun, udah 7 tahun. Kalau di Bahrain sendiri bekerja di mana nih? Saya kebetulan bekerja di pemerintahan, jadi konsultan IT untuk pemerintahan Kingdom of Bahrain. Wow, luar biasa ya ini. Semacam PNS-nya lah. Oh, PNS-nya di Bahrain ini. Jadi ini sudah settle banget ya di Bahrain ya, semua keluarga ada di Bahrain ya? Alhamdulillah semua keluarga di Bahrain. Saya sama istri di Bahrain. Alhamdulillah. Kalau tapi yang saya menarik, bawa keluarga kalau kemana-mana Pak Budi. harus sama keluarga ya, betul lah. Iya, selalu bawa keluarga kemanapun saya pindah, selalu bawa keluarga. Saudi, ke Malaysia, sampai ke Afrika saya bawa ke istri. Gitu. Kalau Bahrain itu sebenarnya letaknya di mana sih Bahrain ini? Salah satu dari anggota negara GCC, Gulf Corporation itulah, jadi Middle East sebenarnya. Oh, Middle East juga ya, iya. Middle East, tetangga Saudi, Qatar, UAE, sama Kuwait, Oman, nah itu negara-negara Gulf. Kalau Bahrain sendiri ini seberapa besar ini negara? Dengan penduduk berapa kira-kira? Kecil Bahrain Pak Budi, mungkin kalau dibilang lebih kecil dari Singapura mungkin ya. Populasinya cuma sekitar 1 jutaan, 1 juta, 2 juta gitulah, nggak sampai mungkin. Berarti Bahrain ini termasuk negara maju nih ya, karena penduduknya sedikit dan terletak di Middle East ini. Kalau secara pendapatan GDP memang paling tinggi. Secara currency juga Bahrain nomor 2 setelah Kuwait currency-nya. Kalau di convert ke Indonesia ya. Iya, luar biasa ini ya. Wah, mantap sekali ini. Mantap sekali. Kalau cuaca sendiri seperti apa? Kalau di New Zealand kan sekarang musim dingin ini. Dinginnya nggak ketulungan ini. Kalau di Bahrain musim apa ini? Nah, sekarang ini udah mulai masuk musim summer nih. Musim jadi summer ya? Juni, Juli, Agustus, nah itu puncak-puncaknya itu. Juni, Juli, Agustus itu puncak-puncak itu. Bisa sampai 50, tahun kemarin itu bisa sampai 52 panasnya. Iya. Kalau di New Zealand kan sekarang jam 8 pagi nih. Di sana malam masih ya. Agak jauh, aku agak berbeda jauh banget ini. Jam berapa nih sekarang? Jam 10 malam atau 11 malam? Iya, jam 11 malam Pak Budi. Ya, sobat semua nih, Sobat Budi NZ Channel khususnya ini ya. Ini Mas Indra ini
jam 11 malam di sana. Nah, ini terima kasih banget nih sudah bersama kita ya. Mudah-mudahan nanti informasinya kita ngobrol lagi udah lama nggak ketemu nih. Untuk kita semua ya. Oke, kita lanjut Mas ya. Oke, tadi kan negaranya dengan penduduk sekitar 1 jutaan ya, dengan penghasilan tertinggi lah gitu di dunia gitu. Nah, untuk di sana sendiri komunitas Indonesia seperti apa, Mas? Ada, kita kebetulan, saya sendiri kebetulan jadi ketua diaspora Indonesianya untuk Bahrain. Mantap, terima kasih Pak Ketua Diaspora. Salam diaspora ya. Salam diaspora ya. Jadi kita ada kegiatan rutinnya itu tiap minggu kita ada pengajian. Jadi diadain di KBRI atau ganti-ganti per keluarga. Contohnya di rumah A atau di rumah B, jadi kita keliling gitu. Jadi dari Mas ada berapa? Ya. Untuk ada berapa, Mas? Kalau kebetulan orang Indonesia di sini kebanyakan yang informal ya Pak Budi ya. Jadi kalau menurut data dari KBRI itu ada sekitar 10.000 orang Indonesia. Wah, lebih banyak daripada New Zealand nih. New Zealand hanya sekitar 7.000. Makanya itu. Wah. Ya, tapi itu data yang masuk, mungkin data yang keluar juga nggak tahu, cuman ya kebanyakan ya itu informal kerjanya. Gitu. Kalau sebagian besar apa pekerjaan teman-teman WNI di sana itu? Sebagian besar kalau ya? Kalau yang formal kebanyakan ada dosen, ada saya ada konsultan IT aja ada 10 orang lebih. Dosen ada lebih dari 6-7 orang gitu. Ada juga yang bekerja sebagai konsultan 3D untuk proyek gedung-gedung atau interior design gitu, banyak juga. Wah, mantap banget ini ya. Kalau kan gambarannya Bahrain itu seperti apa sih? Indah banget atau gimana gitu, kondisi kotanya mungkin bersih atau gimana itu, Mas? Kondisi bersih, alhamdulillah bersih. Dan ya seperti banyak kota maju gitu ya, gedung-gedung tinggi juga ada. Cuman salah satu yang masih belum ini nih public transportasinya nih Pak Budi. Oh, public transportasi ya. Iya, baru beberapa tahun yang lalu nih pemerintah Bahrain baru ngeluarin public transportasinya untuk yang bus. Jadi ya mayoritas di sini masing-masing keluarga itu pasti punya mobil. Harus punya mobil ya. Itu, wah, udah nggak bisa kemana-mana udah. Oh iya iya. Iya, wah luar biasa ya. Kalau di Bahrain sendiri itu apa sih misalnya tujuan wisata yang harus dikunjungi atau mungkin tempat-tempat yang harus dikunjungi kalau ke sana gitu? Salah satunya itu ada istilahnya souk. Souk itu kayak tempat tempat kalau kita di Indonesia tuh kayak pasar baru gitu. Jadi tempat yang zaman dulu yang klasik itu, tapi mereka masih mempertahankan bangunan aslinya gitu, Pak Budi. Sih, iya. Kalau pantai-pantai ada juga ya? Ada banyak. Kebetulan kita di Bahrain ini memang kebanyakan pariwisatanya dari pantai gitu. Iya. Kalau misalnya nih, seandainya nih, mengandai-andai boleh kan? Kalau saya punya duit gitu, pengen ke Bahrain itu, kalau misalnya tiket dari Indonesia itu berapa kira-kira itu? Tiket kalau dari Indonesia mungkin kalau dalam mata uangnya Bahrain itu kan dinar, Bahrain dinar. Jadi satu Bahrain dinar itu sekarang kira-kira 37.000 rupiah. Nah, kalau tiket itu kisaran 200 dinar. 2 dinar ya, iya. Ya, mungkin sekitar 8-9 jutaan ya. Oh, hampir sama ya, ke New Zealand itu ya, kira-kira itulah di antara 1.000 lah gitu. 1.000-1.500 return ya. Itu udah return ya? Iya, ini return. Bagi orang Indonesia ke sana perlu visa nggak? Atau sudah perlu. Perlu. Karena di sini masih kebetulan Indonesia udah bisa e-visa, tapi masih belum banyak yang bisa dapetin e-visanya itu. Kan syaratnya lumayan susah. Mahal nggak?
Lumayan mahal Pak Budi. Visanya mahal. Iya. Tapi worth it ya kalau misalnya berkunjung ke sana dengan tiket sekitar 8 juta terus visa gitu terus menikmati pasti worth it lah. Itu. Kalau dari sisi kuliner sendiri apa nih yang mantap kuliner di Bahrain ini? Kuliner kalau di sini kebanyakan makanan pokoknya itu roti atau gandum atau kita nyebutnya kubus. Iya, iya. Kubus jadi dari tepung jagung atau tepung apa dibikin roti gitu Pak Budi. Iya, jadi kalau masakan India, Turki, Yaman banyak juga. Kalau dari misalnya ini living cost ya, misalnya untuk hotel atau akomodasi ya bagi orang yang berkunjung ke sana gitu, seberapa mahal itu, Mas? Hotel lumayan murah, mereka lagi promo besar-besaran untuk pariwisata Bahrain, jadi nggak begitu mahal kalau hotel, saat jadi ini ya bisa terjangkau lah. Iya, iya. Ya yang nggak sayang bagus-bagus lah, cukup bintang 4 kayak gitu. Jadi sobat Budi aja ya, teman-teman juga ya, ini bahwa kalau mau ke Bahrain tiketnya murah, hanya bisa sedikit mahal, tapi makanan murah, terus makan murah, hotel murah gitu ya. Silakan nanti yang ini langsung loh, ini loh dari Bahrain yang menyampaikan ini. Jadi ya, yang pengen ke sana silahkan ya, silahkan. Di sana ada 10.000 orang Indonesia, luar biasa, lebih banyak daripada New Zealand ini. New Zealand cuma sekitar 7.000 ya. Gini Mas, kalau kesempatan kerja untuk orang Indonesia di Bahrain ini kira-kira masih ada nggak atau apa nih kira-kira? Sebenarnya banyak untuk yang profesional, kita banyak butuh orang Bahrain sendiri butuh banyak ekspat gitu. Jadi masih terbuka luas kalau memang ada orang Indonesia. Ini kebetulan kantor saya lagi nyari orang IT security ini. Wow. Gimana caranya itu untuk menghubungi? Mungkin nanti ada sobat Budi Anjay yang mendengarkan bisa ini. Mungkin bisa menghubungi saya, nanti saya forward ke Mas Indra ya. Boleh silakan. Ini teman-teman ya, siapapun yang tertarik ini, teman-teman warga Indonesia yang tertarik untuk bekerja di Bahrain, ini di kantornya Mas Indra nih, kantor pemerintahan ini dengan gaji segunung pasti, dengan gaji yang besar ya. Silakan yang tertarik ini silakan menghubungi saya gitu, atau DM melalui YouTube juga boleh, nanti kita sampaikan ke Mas Indra atau bisa di follow up gitu. Ini luar biasa. Silakan. Kalau kesempatan yang lain misalnya non profesional kayak non skill gitu, pekerjaan apa itu yang bisa? Non skill kebetulan sekarang kan ada peringatan dari pengumuman dari imbauan dari pemerintah Indonesia. Jadi untuk tidak mengirimkan tenaga informal ke negara-negara Gulf itu. Jadi mulai 2016 itu sudah mulai di stop itu pengiriman tenaga informal itu. Wah baguslah. Jadi ini informasi penting nih teman-teman ya yang punya skill, yang profesional, punya kualifikasi bagus ya silahkan untuk ke Bahrain ya. Kalau mengenai gaji sendiri pasti besar ya Mas Indra ya. Alhamdulillah mencukupi. Alhamdulillah ya. Nah kita kalau misalnya ini terkait dengan tadi akomodasi sudah, kalau kesempatan kerjaan sudah. Kalau untuk pendidikan sendiri ya, untuk kesempatan pendidikan untuk sekolah di sana gimana? Fee-nya mahal atau beberapa ada untuk kampus negerinya, ada namanya University of Bahrain, itu kampus negerinya. Terus yang swastanya ada University College Bahrain ada. Sekarang udah banyak nih universitas baru yang baru buka di Bahrain nih. Jadi kalau memang ini silakan cari aja informasi beasiswa di websitenya. Gitu. Oh dari perguruan tingginya ya langsung ya untuk informasi beasiswa ya. Ya gitulah. Jadi teman-teman kalau ada yang mau atau berminat sekolah di Bahrain nanti juga bisa lah, kalau memang perlu info-info bisa melalui Budi Channel, nanti saya forward ke Mas Indra nih. Mas Indra ini kan juga ketua diasporanya Bahrain ya, beliau pasti tahu banyak tentang Bahrain, bagaimana hubungan antar masyarakat Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi sangat penting sekali, luar biasa nih informasi dari Mas Indra nih.
Apalagi yang bisa ditambahkan Mas Indra tentang Bahrain, Mas, mungkin? Apalagi ya, ya kalau memang niat masih cari penghasilan di Middle East, silakan coba-coba di Bahrain. Siapa tahu beruntung bisa dapat kerja di Bahrain. Negaranya juga aman ya? Welcome untuk expat gitu. Aman nggak? Aman ya? Aman sekali ya? Alhamdulillah aman. Ya? Alhamdulillah aman. Jadi tingkat kriminalitasnya bisa dibilang kecil atau nggak ada lah. Nggak ada ya. Jadi kalau rasisme nggak ada juga ya, rasisme ya? Rasisme nggak ada. Alhamdulillah nggak ada lancar. Ya. Jadi sejauh ini orang lokal dengan orang ekspatnya tuh mereka welcome gitu. Malah orang lokal Bahrainnya mereka sangat terbantu gitu dengan adanya orang ekspat gitu. Kalau orang lokal sendiri tuh pekerjaannya apa nih, mostly-nya? Apa namanya rata-rata? Mayoritas mereka jadi juragan ini, kos-kosan atau apartemen. Oh, sih. Iya. Selain mereka punya usaha atau kerja di pemerintahan mayoritas. Ya, kalau dari negara sendiri penghasil apa ini? Misalnya apakah pertanian nggak tahu, apakah ada nggak pertanian atau penghasil apa dia? Ada tapi nggak banyak. Jadi mereka udah mulai kayak mulai membangun kayak hidroponik gitu Pak Budi. Oh, hidroponik, iya betul. Hidroponik. Jadi dulu ada satu orang Indonesia yang bangun hidroponik. Jadi dia bangun di tengah gurun, dibikin tenda dengan diatur suhunya, airnya segala macam itu bisa tumbuh kayak ada selada segala macam gitu. Jadi untuk kebutuhan dalam negeri masih bisa tercukupi dari hidroponik itu gitu. Wow, mantap. Iya. Mantap banget. Kalau pendapatan negaranya mayoritas kan kalau Middle East ini kan dari minyak. Minyak iya pasti ya. Minyak. Iya. Kalau ini kita ke seni budaya, ada nggak seni budaya di Bahrain ini? Budaya atau seni musik itu ada nggak di sana? Ada, kalau untuk yang lokal Bahrainnya mereka ada kayak semacam tarian orang Arab itulah yang pakai pedang. Iya. Itu ada tuh mereka tuh. Ada. Kalau dari apa namanya itu budaya itu ada nggak budaya lain mungkin dari budaya Indonesia yang sering tampil di sana gitu, sudah ada atau belum? Atau tiap tahun ada dari Dinas Pariwisata Indonesia yang tampil ke sini. Tiap tahun selalu ada. Jadi ada kesempatan juga ya tadi teman-teman seniman di Indonesia ya untuk tampil di sana nih. Ini kebetulan nih kita pas banget nih. Beliau ini adalah ketua diaspora. Jadi teman-teman seniman yang mungkin ingin pentas di sana, coba kita carikan peluang gitu. Silakan hubungi saya, nanti saya forward ke Mas Indra. Mungkin ada peluang bisa ada kerjasama gitu ya. Mungkin dengan KBRI di sana KBRI kan ya. KBRI di mana-mana. Iya, KBRI di mana-mana ada. Iya. Nanti kita hubungkan ya. Ke Bahrain itu melewati Arab nggak? Kalau lewat darat pasti lewat Saudi Arabia. Karena satu-satunya jalan ke Jazirah Arab pasti lewat Saudi Arabia. Jadi Bahrain itu kayak semacam Singapura lah, tapi di Middle East gitu. Oh, asik. Jadi kalau misalnya kalau pesawat ya, kalau pesawat dari Bahrain ke Arab misalnya orang mau umroh gitu dekat ya? Dari Bahrain, bisa lewat darat Pak Budi, bisa lewat darat, naik bus, kita bisa nyetir, naik mobil. Kalau naik pesawat justru lebih 2 jam. Lebih lama ya? Ya, karena harus transit di Saudi dan harus transit di Saudi. Setelah itu baru lanjutin domestic flight ke Jeddah atau ke Madinah gitu. Jadi keuntungannya kalau bekerja di Bahrain itu ya bisa umroh kapan aja ya, deket ya? Bisa umroh, bisa haji sebulan sekali bisa, haji tetap setahun sekali. Luar biasa nih, mantap sekali nih. Ya ini mau saya tambahkan nanti informasi ini. Iya. Umroh bisa murah di sini, nggak mesti di bawah 3 juta bisa ada umroh naik bus. Wah, murah sekali ya? Iya. Iya, luar biasa nih. Jadi, kalau mau nyetir malah bisa nyetir sendiri naik mobil asal kuat aja 18 jam nyetir ke Mekah.
Iya, ini saya tambahkan informasi ini ya untuk teman-teman ini ya, kebetulan saya rekam ini. Silakan Pak Budi. Oke, Sobat Budi NZ ini, ya kalau bekerja di Bahrain, ya Anda bisa umroh setiap bulan, ya atau kapan aja dengan biaya sangat murah, sekitar hanya 3 juta nih, 3 juta nih. Kalau dari New Zealand itu sekitar 6.000 New Zealand dollar, ya. Berapa tuh? 6.000 belum termasuk nanti hotel sama makan itu. Sama visa. Mungkin sekitar 7.000 lah, 7.000 kali, ya sekitar hampir 60 juta. Hampir 60 juta kan dari New Zealand. Ya ini dari Bahrain ini hanya 3 juta nih. Jadi kesempatan sangat bagus ya untuk teman-teman yang akan bekerja atau ingin bekerja di Bahrain. Ibadah. Ya untuk ibadah juga ya, luar biasa. Kalau dari negara lain kan kita kan agak susah ya. Agak susah, visanya juga nggak gampang gitu. Wah mantap. Ya. Baiklah, terima kasih Mas Indra waktunya. Ini sangat luar biasa. Ini sangat bermanfaat khususnya untuk saya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman Sobat Budi NZ atau warga negara Indonesia dimanapun berada. Banyak kesempatan yang bisa diambil, kesempatan kerja yang punya teknik punya skill, punya profesional background, ini bisa langsung hubungi saya. Ada mungkin terakhir untuk sobat-sobat Budi Channel gitu, pesan. Sobat Budi Channel, selalu tonton channel Budi. Ini baru benar. Subscribe dan like, jangan lupa. Ya, dan komen ya. Ya, terima kasih. Iya, komen. Ya, baik Mas Indra, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu pagi hari ini atau pagi dibanding itu ya. Tengah malam di Bahrain. Sehat selalu, sukses selalu, salam untuk keluarga dan salam untuk teman-teman masyarakat Indonesia di Bahrain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih banyak ya, terima kasih. Ya.